Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Para hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di malam hari ini dalam majelis kajian kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim yang disusun oleh siapa, Putra? Ibnu Jamaah. Ibnu Jamaah. Ya. Kita sudah sampai pembahasan tentang adabu thalibil ilmi fi nafsihi, adab seorang pelajar, seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Ya. Bagaimana dia beradab atau menyikapi dirinya sendiri. Ya. Kita sudah sampai pada poin ke-7 yang kemarin tentang bersikap wara', yaitu mendisiplinkan diri untuk berhati-hati terhadap hal yang syubhat, terhadap hal-hal yang tidak jelas halal haramnya. Ya, tidak jelas halal haramnya. Bahkan lebih dari itu, dia harus juga bersikap selektif, harus pilih-pilih dan tidak mudah terkecoh dengan barang-barang atau produk yang mungkin secara zahir halal tapi sebenarnya banyak mengandung ketidakjelasan. Ini harus berhati-hati karena kayak di Solo itu ada beberapa warung bakso yang setelah dicek gitu ya, ternyata banyak mengandung barang-barang atau zat-zat yang tidak halal dikonsumsi oleh kaum muslimin. Nah, sekarang warung-warung seperti itu langsung ditulis di spanduknya. Jadi ini warung bakso tapi non halal. Gitu ya. Makanya ini hati-hati terutama bagi seorang pelajar, seorang penuntut ilmu, untuk menjaga makanan atau pakaian yang dia konsumsi, yang dia kenakan. Sekarang kita masuk ke pembahasan poin ke-8, Ats-Tsami. Menqori. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsaminu an yuqallila istimala al-mata'imi allati hiya min asbabil baladati wa dha'fil hawassi qad tufahi al-hamidi wal baqilai wa syurbil khalli wa kadzalika ma yukthiru isti'maluhul balghamal muballida lidhihni al-muthkila lil badani ka kathratil albani was-samaki wa ashbahi dzalika. Ya. Poin ke-8, ayyuqallila isti'malal mata'im allati hiya min asbabil baladah. Ayyuqallila, hendaklah bagi seorang pelajar untuk mengurangi memakan. Isti'mal ini menggunakan atau mengkonsumsi al-mata'im, makanan-makanan allati hiya min asbabil baladah, yang dapat menyebabkan atau menimbulkan kebodohan. Jadi ada makanan-makanan yang itu bisa menyebabkan kebodohan atau mengurangi kecerdasan seseorang. Wa dha'fil hawas, nah ini melemahkan panca inderanya, bisa melemahkan pendengarannya, penglihatannya atau daya nalarnya, gitu ya. Contohnya apa? Sini jadi disebutkan oleh Ibnu Jamaah, kat-tufahi al-hamid. Apa at-tufah? Tufah apa tufah? Tahu tufah? Bahasa Arab jilid 3 harusnya udah ada kosakata tufah.
Itu apel. Ya. Katufah al-hamid, apel yang asam. Apel yang asam. Nih ya. Wal baqilai. Wal baqilai ini buncis. Wasyurbil khol. Syurbil khol ini minum cuka. Ya. Ini yang asam-asam semuanya nih ya. Wa kadzalika ma yukthiru istimaluhu al-balgham. Begitu pula hindari makanan-makanan yang dapat menyebabkan banyak balgham. Apa balgham? Balgham itu dahak, lendir dahak, gitu ya. Al-muballid yang mana makanan-makanan yang dapat membanyakkan lendir atau membanyakkan dahak itu bisa melemahkan lidzihni, melemahkan akal. Gitu ya. Al-muthqil lil badan, selain melemahkan akal juga memberatkan badan. Kakathratil alban, salah satu contoh makanannya adalah terlalu banyak mengkonsumsi susu. Labanun albanun, terlalu banyak mengkonsumsi susu itu bisa itu tadi melebihkan, memunculkan dahak. Wasamak, ikan, wa asbahi dzalika, dan yang semisalnya. Susu, ikan ini sebenarnya sumber gizi yang bagus untuk tubuh ya. Tapi kalau berlebihan itu tadi dia bisa menimbulkan dahak, atau sehingga dahak yang timbul itu bisa memberatkan tubuh dan juga bisa melemahkan akal. Ini ya. Berarti harus proporsional makan itu. Apalagi makanan hari ini, jajanan hari di pinggir-pinggir jalan itu harus lebih milih-milih lagi. Gitu ya. Bakso tahu. Belum banyak penyedap, belum banyak pengawet, belum banyak pemanisnya itu ya. Nah, istamir, paragraf kedua. Wa yanbaghi an yasta'mila ma ja'alahu Allahu ta'ala sababan li jaudatid dihni kamadgil libani wal mustaqa ala hasabil adati wa akliz zabibi wa akliz zabibi bukratan wal jullabi wa nahwi dzalika mimma laisa hadza mawadi'u syarhihi Istamir langsung ya, bisa ada. wa yanbaghi an yatajannaba ma yurithun nisyana bil khosiyati ka akli athari su'ril fa'ri wa qiraati alwahil kuburi wad dukhuli baina jamalaini makturaini wa ilqa'il qamli wa nahwi dzalika minal mujarrabati fihi. Ya, ini perlu diperhatikan beberapa hal yang dapat terutama dari mengkonsumsi makanan atau minuman yang itu bisa, ternyata ada makanan-makanan dan minuman-minuman yang itu bisa melemahkan pikiran kita, dan sebaliknya ada makanan dan minuman yang bisa menguatkan kecerdasan seseorang. Nah, tadi yang pertama sudah dijelaskan tentang makanan dan minuman yang bisa melemahkan pikiran. Nah, sekarang di paragraf yang kedua ini jelaskan tentang makanan-makanan yang bisa menyebabkan sebaliknya, mencerdaskan pikiran atau menguatkan nalar seseorang. Wayang bagi, dan sebaiknya ayyastamila, bagi seorang menuntut ilmu untuk mengkonsumsi ma ja'alahullahu, apa yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sababan li jaudatid dhihni, penyebab meningkatnya akal atau kecerdasan.
Apa itu? Kamat liban. Mat'i itu artinya mengunyah. Al-liban ini getah Arab. Saya nggak tahu juga bentuknya seperti apa ini. Nanti coba dicari. Getah permen karet. Wal atau kayak permen karet gitu ya. Wal mustoka ini mastik. Kalau diartikan secara tekstualnya, tapi nggak tahu itu benda apa. Saya belum cari. Nanti dicari. Nanti pertemuan yang akan datang saya tanya apa itu getah Arab al mustoka ini. Nanti dicari. Ala hasabil ada, sesuai dengan kebiasaan. Jadi tidak boleh berlebihan juga. Kemudian ada juga wa akliz zabib, dan memakan zabib. Apa zabib? Nah, anggur kering atau kismis gitu ya. Kalau ini tahu semua ya, tahu kismis ya? Tahu nggak kismis? Biasanya di nasi kubuli ada, ditaruh kismis. Gitu ya. Bukrotan, pada pagi hari. Ini makannya pagi hari. Wal jullabi ini itu ada footnote-nya. Yang ketiga, jullabi kazunnar ma'ul warad. Artinya air bunga mawar. Nah, ini nggak tahu direndam apa gimana bunga mawarnya. Nah, terus airnya tuh diminum. Wa nahwi dzalika mimma laysa hadza mawdi'u syarhi, dan yang semisalnya yang bukan di sini untuk keterangan lebih luasnya. Nah, itu beberapa makanan yang disebutkan oleh ini. Tentunya ini konteksnya di Arab ya. Di tempat kita mungkin bisa minum susu atau makan ikan, tempe, tahu itu bergizi ya, protein. Makan telur, telur yang direbus yang lebih bagusnya. Gitu. Wayam bagi ayyatajannaba. Nah, dan sebaiknya pula ayyatajannaba bagi seorang pelajar untuk menjauhi mayurithu, apa yang bisa menyebabkan nisyan, mudah lupa, bil khosiyah secara khusus. Apa itu? Ini lebih umum. Ada perilaku, ada konsumsi. Contohnya ka'akli atharis su'ril fa'ri. Ka'akli seperti memakan athari bekas su'ril fa'ri, gigitan tikus. Nah, mungkin makanan-makanan di rumah kita kalau nggak ditutup makanannya digigit sama tikus terus kita makan, itu bisa menyebabkan lupa. Nah, dijelaskan oleh Ibnu Jamaah. Wa qiraati alwahil kubur. Qiraah membaca alwah. Apa alwah? Lauhun alwah. Apa lauh? Hah? Batu atau alwah. Lauhun itu bisa berarti papan, al-kubur, papan di kubur atau batu nisan. Misalnya di kuburan itu kan ada tulisan sefulan binti sefulan meninggal tahun sekian. Ternyata membaca itu bisa menyebabkan lupa, mudah lupa. Kemudian waddukhul baina jamalaini makturaini, dan kemudian melewati atau memasuki di antara jamalun. Apa jamalun? Jamal. Unta. Dua unta yang diikat atau ditambat. Kemudian seseorang, nih dua unta diikat seperti ini. Kemudian ada orang masuk di celah di antara keduanya. Gitu ya. Wa ilqa'il qamli, atau melempar kutu busuk. Kutu busuk ya tahu. Yang biasa itu ada di kasur-kasur ya. Tumilah. Tungau. Itu kalau di pondok tuh banyak tuh, kalau pondok yang nggak bersih. Jarang dijemur kasurnya itu, wah, keluar semua itu. Nanti keluarnya kalau kita masih lagi tidur tuh, ini keluar gigit. Kalau ada orang bangun nih kembali sembunyi lagi. Wa nahwi dzalika minal mujarrabat fihi, dan yang semisalnya. Nah, ini semuanya itu hasil mujarrabat. Mujarrabat itu hasil eksperimen, hasil penelitian. Hasil penelitian yang kemudian dipelajari oleh Ibnu Jamaah, kemudian dituliskan di bukunya. Ini ya. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tentu ini konteksnya di beberapa konteksnya itu memang di daerah Jazirah Arab, dan selebihnya itu bisa secara umum seperti itu. Seperti qiraatul alwah kubur. Ini kalau lewat kuburan kan suka baca tuh, ini baru meninggal, ini udah lama meninggal. Gitu ya. Ya, ada yang tanyakan? Tuh poin 8 ini. Sebelum kita masuk poin ke-9.
Nanti itu ya PR-nya coba cari kamat liban wal mustaqo apa getah Arab itu getah dari apa getah pohon karet getah pohon apa wal mustaqo dan mastik nanti coba dicari itu apa nama. Oke lanjut poin ke-9 atas ya. At-tasi'u an yuqallila naumahu ma lam yalhaqhu dararun fi badanihi wa dhihnihi wa la yazidu fi naumihi fil yaumi wal lailati ala thamani sa'atin wa huwa thuluthuz zamani fa in ihtamala haluhu Ya, aqalla minha fa'ala. Ya, yang ke-9 bagi seorang pelajar hendaknya ayyuqallila untuk menyedikitkan atau mengurangi naumahu durasi tidurnya malam yalhaqhu dararun selama yalhaqhu tidak menimbulkan bahaya fi badanihi pada badannya atau tubuhnya wa dhihni dan pada pikirannya wala yazidu fi naumihi fil yaumi wal lailah dan jangan sampai lebih durasi tidurnya fil yaumi wal lailah dalam sehari semalam ala thamani sa'at lebih dari 8 jam. Jadi sehari semalam itu maksimal kita boleh tidur 8 jam. Ini anjuran dari Ibnu Jamaah. Wa huwa thulusus zaman dan itu memakan sepertiga waktu kita. Ini sebenarnya sebelumnya pernah kita jelaskan. Gitu ya, kalau 60 hari selama 60 tahun kita tidur sehari 8 jam berarti 20 tahunnya untuk tidur doang. Gitu. Apalagi kalau lebih tidurnya. Fa ini tamala halahu aqalla minha fa'ala. Dan jika memungkinkan dia bisa mengurangi dari itu. Mungkin dia sehari semalam tidurnya cuma 6 jam atau 5 jam. Kalau baca biografinya B.J. Habibie itu beliau sehari tidurnya cuma 4 jam. Jadi betul-betul produktivitasnya tinggi. Nah, kalau bisa kurang dari 8 jam tidurnya, maka lakukanlah. Tapi kalau memang lagi sakit atau butuh istirahat, maka itu diprioritaskan untuk kondisi sehat terlebih dahulu. Tapi kalau kondisinya normal, seharusnya bisa. Gitu ya. Terus, Istamir. Wala ba'sa an yuriha nafsahu wa qalbahu wa dhihnahu wa basarahu idza kalla syai'un min dzalika aw dha'ufa bitanazzuhin wa tafarrujin fi al-mustanzihati bahithu bihaitsu ya'udu ila halihi wa la yadhi'u alaihi zamanuhu wa la ba'sa bimu'anati al-mashyi wa riyadati al-badani bihi faqad qila innahu yun'ishu hararata wa yudhibu fudula al-akhlaqi wa yunashitu badana. Wala ba'sa dan tidak mengapa ayyuriha nafsahu bagi seorang penuntut ilmu untuk mengistirahatkan dirinya wa qalbahu hatinya wa dhihnahu pikirannya wa basarahu dan penglihatannya. Jadi kalau orang belajar kan yang paling bekerja ini pikiran, hati, penglihatan karena harus melihat, membaca kitab seperti itu ya. Idza kalla syai'un min dzalika aw dha'fa jika dalam aktivitas belajarnya itu dia mengalami keletihan, kalla syai'un dia mengalami keletihan aw dha'fa atau dia merasa lemas gitu ya. Dengan apa dia mengistirahatkan dirinya? Bitanazzuhin
apa tanazzuhin? Bitanazzuhin itu dengan bertamasya, piknik gitu ya. Wa tafarrujin, dengan santai-santai. Fil mustanzihat, di tempat-tempat yang menyenangkan. Gitu ya. Tempat yang menyenangkan bisa mungkin ke gunung gitu ya, hiking, apa berenang ke laut gitu ya. Ke pantai, ke sungai. Gitu ya. Atau di sini ke Lembang. Gitu ya. Itu diperbolehkan untuk, memang diharuskan untuk ini bagian dari ini ya, dari menyeimbangkan tubuh. Jadi pikiran itu juga butuh istirahat, tubuh kita juga perlu istirahat dari aktivitas-aktivitas keseharian. Bihaitsu ya'udu ila halihi, yang mana tetap hal itu diharapkan bisa mengembalikan ila halihi, pada kondisi normalnya. Jadi bisa mengembalikan pada bisa mengembalikan semangat gitu. Wala yadhi'u alaihi zamanuhu, dan tidak sampai menyia-nyiakan atau dan sampai tidak menyia-nyiakan waktunya, tidak berleha-leha, tidak berlebihan. Ya. Wala ba'sa bi mu'anatil masyi, dan tidak mengapa pula dia bisa melakukan jalan kecil-kecilan, wariyadatil badan bihin, atau dengan berolahraga. Jadi tetap di sini dianjurkan juga untuk berolahraga, gitu ya, atau minimal jalan kaki, gitu ya, supaya sehat, supaya di sini dijelaskan faqad qila, sebagaimana disebutkan, innahu yun'ishul hararah, dengan berolahraga, dengan berjalan-jalan itu bisa memunculkan panas tubuh, gitu ya. Wa yudhibul fudulal akhlaq, dan melelehkan kelebihan cairan yang ada di dalam tubuh. Gitu ya. Wa yunashitul badan, dan juga bisa menguatkan tubuh. Ya. Jadi kalau orang rebahan terus selama seminggu di dalam ruangan gitu ya, nggak pernah keluar, nggak pernah kena matahari, nggak pernah jalan, itu bisa lemah badannya. Sirkulasi darahnya bisa melambat, sehingga dia tidak mood, tidak semangat gitu ya. Makanya berolahraga itu bisa membangkitkan gairah, bisa menyemangati kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas di keseharian. Terutama di sini untuk menuntut ilmu perlu kesegaran pikiran, perlu tubuh yang fit, perlu panca indera yang kuat gitu ya. Supaya bisa membaca, bisa menalar, bisa berdiskusi, itu butuh panca indera yang normal. Nah, ini pembahasan selanjutnya. Istamir. Wala ba'sa aidan bil wat'i al halali idza ihtaja ilaihi, faqad qala al atibba'u bi annahu yukhaffifu al fudula wa yunashitu wa yusaffiyu ad-dhihna idza kana indal hajati bi'tidali wa yahdharu kathratuhu hadharul aduwi fa innahu kama qila ma'u hayati yuraku fil arhami yudhifus sam'a wal basara wal asaba wal hararata wal hadma wa ghairu dzalika min amradi ar-radiyati wal muhaqqiquna minal atibbai yarawna anna tarkahu aula ila illa daruratan au istishfa'a
syai'an. Ya. Wala ba'sa aidan bil wad'il halal idza ihtaja ilaihi. Dan juga tidak mengapa bil wad'i. Apa wad'i? Tahu wad'un? Wad'un itu berhubungan badan. Al halal yang halal. Nah, ini yang halal ya. Idza ihtaja ilaihi, jika dibutuhkan. Nah, ini konteksnya untuk bagi yang sudah punya pasangan. Nah, jadi itu diperbolehkan untuk bagian dari tadi, bagian dari rekreasi, bagian dari mengistirahatkan dirinya. Itu dengan berhubungan badan. Faqad qala al-atibba, sebagaimana yang dilakukan oleh para dokter. Atibba itu jamak dari apa? Atibba itu kan jamak. Jamak dari tabib. Tabib jamaknya atibba. Bi annahu, bahwasanya berhubungan badan itu bisa mengurangi al-fudula, cairan dalam tubuh, bisa mengurangi cairan yang berlebihan dalam tubuh. Wa yunashitu, dan menyehatkannya. Wa yusaffi dhihna, dan juga bisa menyegarkan pikiran. Iya. Idza kana indal haja, tentunya sesuai dengan kebutuhan, bi'tidalin, dengan seimbang. Wa yahdharu kathratahu hadarul adwi, dan diperingatkan agar tidak terlalu berlebihan. Fa innahu kama qila, karena berlebihan, ketika seseorang berlebihan melakukan hubungan badan, ma'ul hayati yuraku fil arham. Air kehidupan ini maksudnya adalah air mani. Ya, sperma. Air kehidupan. Sperma. Yuraku fil arham, yang disiram ke dalam rahim. Yud'ifus sam'a, itu bisa menyebabkan bisa mengurangi atau melemahkan pendengaran. Wal basar, penglihatan. Wal asoba, saraf. Wal haroroh, suhu tubuh. Wal hatma, pencernaan. Jadi kalau di makanya kenapa ketika seseorang mimpi basah atau dia baru berhubungan badan, dianjurkan untuk mandi besar. Ini itu untuk menyegarkan kembali tubuhnya. Jadi kalau di dalam syarah Umdatul Ahkam, itu yang hadis yang saya baca kalau setiap Sabtu pagi. Di dalam syarahnya yang dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam bahwasanya salah satu hikmah untuk mandi besar itu adalah supaya bisa mengembalikan kesegaran tubuh. Karena ketika seorang mengeluarkan spermanya itu, dia bisa merasa bosan, semuanya merasa lemah tubuhnya. Nah, mengembalikan kesegarannya itu dengan mandi besar. Nah, kalau berlebihan dia bisa melemahkan pendengaran, penglihatan, bisa mengganggu pencernaan, saraf, wa ghairu dzalika minal amrad ar-radiyah, dan selainnya bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang bisa mematikan ketika berlebihan, gitu ya. Wal muhakkikun, apalagi mengeluarkannya tidak dengan yang halal. Nah, ini konteksnya yang halal ya. Ketika seorang berhubungan secara halal saja, ketika berlebihan itu bisa menyebabkan penyakit, apalagi ketika di luar hubungan halal. Makanya hari ini penyakit HIV. Iya, salah satunya bukan HIV saja, ada satu lagi penyakit seks menular, PMS, penyakit seks menular, penyakit menular seksual. Itu macam-macam penyakitnya. Ya, macam. Belum lagi yang ditemukan pesta-pesta gay di mana-mana itu, di hotel. Itu naudzubillah. Hari ini mengerikan sekali. Makanya banyak sekali penyakit-penyakit baru yang muncul, yang kemudian itu akibat dari manusia itu sendiri. Ya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Berapa banyak musibah yang menimpa dirimu, fabima kasabat aydikum, disebabkan diri kalian sendiri. Gitu ya. Jadi beberapa penyakit yang muncul kemudian menyebar itu akibat dari perilaku manusia itu sendiri. Dia menyalahi fitrah, menyalahi normalnya manusia, menyalahi normalnya tubuh, menyalahi normalnya hubungan, sehingga memunculkan penyakit dan madarat. Wal muhakkikun, dan para pakar minal atibba, dari para dokter, yarawna anna tarkahu, mereka memandang bahwa meninggalkan hubungan suami istri
itu lebih utama illa darurah, kecuali karena kebutuhan mendesak, au istisfaan, atau karena butuh untuk obat atau kesehatan. Jadi ada seperti teman saya itu sudah menikah, sudah punya anak. Sekarang dia menuntut ilmu ke Yaman. Istrinya ditinggal, anaknya ditinggal. Jadi, misalkan dia itu tidak mengapa dia meninggalkan hal seperti itu, tidak masalah. Kecuali kalau darurat, nggak sanggup tahan lagi, harus pulang. Karena dikhawatirkan jatuh kepada maksiat seperti itu. Nah, Anda mesti pikir-pikir dulu, mesti bayang-bayangkan dulu ya. Tapi ini ilmu, ini bagus ilmu untuk kedepannya. Karena berapa banyak hari ini anak-anak muda yang sudah mimpi besar tapi nggak tahu cara mandi besar, itu saking awamnya, gitu ya. Oke, Istamir, satu paragraf lagi. Wabil jumlati fala ba'sa an yuriha nafsahu idza khafa malalan wa kana ba'du akabiril ulama'i wa yajma'u ashabahu fi ba'di amakinit tanzuhi fi ba'di ayamis sanati wa yatamazahuna bima la darara yatamazahuna bima la darara alaihim fi dinin wala irdin. Wabil jumlah, secara umumnya atau kesimpulannya, fala ba'sa ayyuriha nafsahu idza khafa malalan. Bagi seorang murid, bagi seorang pelajar penuntut ilmu, tidak mengapa untuk mengistirahatkan dirinya idza khafa malalan, jika dia khawatir takut bosan. Jadi sebenarnya belajar itu jangan sampai bosan dulu, kita harus sudah mengistirahatkan tubuh. Gitu ya. Sama seperti jangan berhenti ketika nafas sudah habis ketika baca Quran. Itu juga sebelum kita, makanya itu dirancang seperti itu. Makanya di sekolah-sekolah itu 5 hari aktif sekolah, Sabtu Minggu libur, atau ada 6 hari Minggu mesti libur. Itu tadi untuk mencegah rasa bosan dalam diri dalam menuntut ilmu gitu ya. Di pondok-pondok pun ada hari liburnya seperti itu. Walaupun di pondok tetap ada hari libur, ada campingnya, ada pikniknya, ada istirahatnya, ada jalan-jalannya, ada olahraganya. Jadi semuanya tetap seimbang. Gitu ya. Wa kana ba'du akabiril ulama, sebagaimana dilakukan oleh sebagian ulama-ulama besar, ya jama'u ashabahu, yang mana mereka mengumpulkan teman-temannya fi ba'di amakin, pada tempat-tempat at-tanazzuhi, tempat-tempat untuk rekreasi, fi ba'di ayyamis sana, di hari-hari yang ditentukan, wa yatamazahuna, dan kemudian mereka saling bercanda, saling ngobrol, saling bermain satu sama lain, bima la darara, pada hal-hal yang tidak menyebabkan keburukan atau madarat di antara mereka, fi dinin wala irdin, pada agama atau pada kehormatan. Jadi boleh saling bercanda tapi tidak pada hal-hal yang menyentuh agama atau menyentuh kehormatan seseorang. Ini ya. Bercanda pada hal yang dimubahkan. Nah, ini beberapa poin malam ini, terutama menjaga makanan yang dikonsumsi dan kemudian menjaga mengurangi waktu tidurnya, tidak berlebihan dalam tidur. Gitu ya. Sampai di sini ada yang tanya kan? Ini tinggal satu poin lagi, al-ashir yang ke-10 tentang adab seorang. Oh, ada 2 lagi. Iya, satu lagi, adab seorang menuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Tentunya ini teori-teori yang mudah dipelajari, mudah dipahami, tapi diamalkannya sulit. Ini, mengurangi tidur, terutama nggak ada yang jaga. Kalau di pondok itu ada yang bangunkan, ada yang ngatur waktu tidur. Kalau di pondok sini nggak ada yang ngatur ya. Mau tidur seharian pun bisa, bangun kapan pun bisa. Ini perlu jaga diri sendiri ya. Gitu. Ada yang tanya kan? Nah, nanti dicari yang ini ya, kamat liban wal mustaqo. Nanti pertemuan minggu depan saya tanyakan
apa pengertian dari dua hal itu. Sampai sini dulu untuk malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.